Pentekost hari ini, dan kita juga mendapat suatu perintah dari Tuhan bahwa bagaimana kita memberitakan tentang siapakah Yesus. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat bahwa Yesuslah yang memegang kehidupan kita. Dan kita hidup dan kita mati. Yang menjadi pertanyaan sangat krusial adalah, kalau kita mati, itu sebetulnya akan terjadi apa sih? Nah, Bapak Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita itu sebenarnya takut mati. Tapi zaman sekarang itu bukan takut mati, Bapak Saudara sekalian, justru takut hidup. Kenapa? Karena hidup kita itu tidak tahu kemana. Karena hidup kita tidak tahu siapa yang memberikan kehidupan selanjutnya. Hari ini Bapak Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Dialah pemilik hidup dan mati kita. Dan kalau kita mati pun bukan berarti kita habis pada saat itu. Sebagaimana manusia pada saat ini berkata bahwa hidup itu adalah sekali. Nah, Bapak Saudara sekalian, ada dua pertanyaan penting yang menjadi tema sentral buat kita supaya kita tahu kenapa kita mati dan kenapa kita hidup. Nah, Bapak Saudara sekalian, ada ayat yang menarik pada pagi ini. Kita akan lihat bagaimana ayat ini memberikan berkat buat kita. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang 25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Nah, Bapak Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata ini diambil dari kisah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, pada saat itu, Bapak Saudara sekalian, Yesus diminta untuk dapat menyembuhkan Lazarus yang pada saat itu dalam keadaan koma. Artinya secara kehidupan itu ada penyakitnya yang sulit untuk disembuhkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yesus setelah beberapa hari kemudian datang setelah Lazarus mati, dia datang. Dan kemudian Bapak Saudara sekalian, teks ini berbicara tentang Maria dan Marta mengatakan kalau Yesus datang tepat waktu, maka harapan daripada Marta dan Maria itu sesuai. Tapi pada saat itu Yesus berkata bahwa aku datang memang sengaja berbuat demikian. Nah, Bapak Saudara sekalian, inilah yang menentukan kenapa Yesus datang kepada Lazarus dan Lazarus dibangkitkan. Inilah ayat yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Supaya kita mengerti tentang firman Tuhan ini, dua pertanyaan penting yang menjadi tema sentral pagi ini supaya kita tahu kenapa kita mati, kenapa kita hidup. Ya, pertanyaan pertama adalah, bagaimana kita hidup menentukan bagaimana kita mati. Sungguh aneh kan? Bagaimana kita hidup menentukan bagaimana kita mati. Artinya, saudara sekalian, kalau kita hidup hanya hidup biasa aja, maka mati kita pun jelas. Tapi Bapak Saudara sekalian, justru bagaimana kita hidup di dunia ini menentukan bagaimana kita mati. Makanya Yesus itu datang ke dunia ini, datang untuk membangkitkan Lazarus. Ada tujuan penting. Tujuan penting adalah apa? Bagaimana Lazarus hidup menentukan bagaimana Lazarus mati. Dan bagaimana Yesus hidup menentukan bagaimana Lazarus mati. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Dialah pemilik kehidupan dan Dialah pemilik kematian itu sendiri. Kematian itu dimatikan oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, secara pemikiran yang jelas adalah Dialah pemilik kehidupan dan kematian. Artinya Bapak Saudara sekalian, ketika Dia mati di kayu salib, semua dosa-dosa kita dihapuskan. Oleh sebab itu kita dimatikan kuasa kematiannya, itu kuasa dosa kita, sehingga kita dapat hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, kalimat yang penting pada saat ini adalah bagaimana kita hidup justru menentukan bagaimana kita mati. Bagaimana kita percaya kalau hidup kita ditebus oleh kuasa Tuhan, maka hidup kita ditentukan oleh bagaimana mati
Artinya kematian kita itu bukan mati biasa, tapi ada kekekalan. Nah, dalam pembahasan selanjutnya apa saudara? Mungkin kita berbicara kok kelihatannya mati dan hidup, mati dan hidup. Bukan, saya katakan demikian. Yang jelas artinya Bapak saudara, di dalam kehidupan kita, yang menentukan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Yang menentukan hidup kita nanti matinya gimana, berarti kan dari hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup dengan Tuhan, bagaimana Yesus menebus dosa kita, bagaimana Yesus menyelamatkan hidup kita, itu menentukan kematian kita. Nah, kematian itu Bapak Saudara sekalian bukan mati biasa, tapi kita hidup lagi di dalam kekekalan. Nah, itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Poin yang penting adalah barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, inilah yang menentukan frase yang kedua, yaitu bagaimana kita mati mencerminkan bagaimana kita hidup. Jadi Bapak Saudara sekalian, jelas ya, pada saat kita hidup, bagaimana kita hidup, justru kita menentukan kitanya matinya bagaimana. Dan saat ini pertanyaan selanjutnya, karena Yesus dia pemilik hidup dan kematian itu, Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita mati mencerminkan bagaimana kita hidup. Bapak Saudara sekalian, makanya apa yang kita legasikan, apa yang kita wariskan di dalam hidup kita, itulah menentukan. Oleh sebab itu, pelayanan kami bagus mengatakan bahwa beritakanlah apa saja yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita, itu menjadi kehidupan kita. Artinya, Bapak Saudara sekalian, bahwa Yesus mati di kayu salib itu menentukan bagaimana saudara hidup. Dan Yesus saat ini sudah kembali ke surga, itu menentukan atau mencerminkan bagaimana kita hidup juga. Bapak Saudara sekalian, ada hal yang menarik, kenapa Yesus naik ke surga? Bapak Saudara sekalian, ketika dia naik ke surga, itu menunjukkan bahwa segala jenis kematian sudah dimatikan, dan di surga dia memerintah bersama dengan siapa? Dengan kita. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu, perikop ini berbicara bahwa aku datang bukan untuk supaya menyembuhkan penyakit. Aku datang bukan untuk supaya sesuai dengan keinginan Marta dan Maria, tapi justru Yesus datang membangkitkan Lazarus. Secara fisik manusia dia mati, tapi kenapa dia bisa bangkit? Bapak Saudara sekalian, pertanyaan saya sudah jelas. Bagaimana Lazarus mati mencerminkan bagaimana pada saat Lazarus hidup? Kenapa Lazarus dipakai oleh Tuhan untuk menentukan bagaimana matinya sehingga mencerminkan bagaimana hidupnya? Justru dengan keadaan Lazarus itulah Yesus datang ke dunia ini untuk membangkitkan supaya apa? Supaya kerajaan Allah, supaya kebenaran Allah tetap berada di dalam orang-orang yang percaya. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah kenapa kita mati dan hidup? Kalau tahu kita mesti mati, kenapa kita hidup? Oleh sebab itu ada dua hal frase yang jelas kan. Bagaimana hidup menentukan bagaimana mati. Nah, frase yang kedua adalah bagaimana pada saat mati, justru cerminannya apa? Bapak Saudara sekalian, saat ini pertanyaan penting buat kita, untuk apa kita hidup? Karena pasti mati. Kenapa kita mati? Kalau matinya nggak jelas. Nah, Bapak Saudara sekalian, justru Yesus datang ke dunia ini untuk menentukan bagaimana saudara sama saya hidup. Justru tentukan mati kita apa. Yang jelas matikan segala dosa kita, matikan segala ketakutan kita, matikan segala apa yang menjadi kekhawatiran saat ini. Dan yang terakhir Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita mati mencerminkan bagaimana kita hidup. Artinya pada saat kita berjalan hidup, siapa yang menentukan kehidupan kita? Sehingga pada saat kita mati pun, siapa yang dicerminkan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini memperkenalkan dua cara, bagaimana karyanya dan bagaimana dia hidup di dunia ini. Jadi dia ingin memperkenalkan bukan hanya secara pribadi saja, artinya dia bukan hanya sebagai Yesus Kristus, sebagai Tuhan penyembuh dan macam-macam, sehingga segala jenis kematian dapat dimatikan. Itu Bapak Saudara, bukan itu. Yang jelas adalah kalimat ini menentukan bahwa dia ingin dikenal sebagai karyanya, yaitu dia lahir, mati, bangkit,
dan naik ke sorga. Itulah yang menentukan hidup kita. Itulah yang mencerminkan bagaimana saat kita mati. Yang jelas, Bapak sekalian, pada saat Yesus naik ke sorga, Dia memperkenalkan seluruh tubuh kemuliaannya. Supaya apa? Ditempelkan kepada kita yang percaya, sehingga kita udah namanya tidak ada mati lagi, artinya kekekalan. Dan kompatibilitasnya adalah apa? Maksudnya tubuh kemuliaan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita, ada masyab yang saya percayai, kalau kita mati pun tidak mati konyol, karena kita akan diangkat. Supaya kita bisa diangkat, bagaimana caranya? Tubuh kemuliaan Yesus pada saat Dia naik ke sorga, turunnya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memberikan sesuatu pada tubuh kehidupan kita, sehingga kita punya kompatibilitas, yaitu kita hidup itu bukan hanya hidup, tapi hidup yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Sehingga Roh Tuhan itulah menentukan bagaimana kita mati. Karena mati jasmani itu hal yang biasa, tapi titik kulminasinya adalah Dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidup. Hidup apa? Hidup kekal. Dan tagline terakhirnya kepada kita, bagi kita yang percaya adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan, biarlah memberikan berkat buat kita, dan kita sadar bahwa kemana kita hidup dan apa yang kita lakukan selama hidup. Karena itulah yang menentukan matinya kita. Amin.